Hai semua, selamat datang kembali di channel Tika Family. Kali ini aku akan buat darsan atau dadar santan isi kacang tanah. Nah, di sini aku mempunyai tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian aku tambahkan sari pandan sebanyak 250 ml. Kita masukkan secara bertahap ya ke dalam tepung terigu. Nah, jika kalian tidak mempunyai daun pandan, kalian bisa ganti dengan pasta pandan. Karena aku ingin aroma pandannya agak kuat, jadi aku menggunakan sari pandan asli ya teman. Nah, untuk sari pandannya di sini aku menggunakan daun pandan sebanyak 8 lembar. Lalu ini kita blender dengan menggunakan air sebanyak 300 ml. Lalu kita saring setelah kita blender dan dapat sari pandannya sebanyak 250 ml. Kemudian juga aku tambahkan air sebanyak 250 ml. Jadi total air yang aku gunakan sebanyak 500 ml ya teman. 250 ml dari sari pandan asli dan 250 ml dari air biasa. Nah, kalau dikhawatirkan ada yang bergerindir, sebaiknya adonannya ini kita saring. Karena adonannya masih agak pucat, di sini aku tambahkan pasta pandan. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Tidak lupa di sini aku tambahkan sejumput garam, lalu kita aduk, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk isian darsannya, di sini aku menggunakan kacang tanah yang sudah kita goreng terlebih dahulu, lalu kita haluskan seperti ini ya teman, jangan juga terlalu halus. Lalu aku tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian nantinya ini kita akan aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau kalian ingin manis, kalian boleh tambahkan gula pasirnya ya teman. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita panaskan teflon, lalu kita olesi minyak tipis-tipis aja. Setelah teflonnya agak panas, lalu kita tuangin adonannya. Karena di sini teflonnya aku pakai ukuran besar, jadi nggak full ya teman. Kalian pakai ukuran kecil atau diameter 16-18 cm, ini ukurannya pas banget ya. Nah, kita tunggu sampai pinggirannya kering dan benar-benar matang. Nah, kalau udah matang, ini nggak lengket lagi. Dan kalau kita goyang-goyangkan teflonnya, udah bisa lepas sendiri seperti ini. Kalian lakukan sampai semua adonan habis ya teman. Nah, kalau kalian ingin buat dadarnya agak berpori, sebaiknya pastikan teflonnya ini dalam keadaan benar-benar panas. Lalu pada saat adonannya turun, kalian kecilkan apinya. Nah, kalau kalian ingin kulitnya ini halus, sebaiknya pada saat tuangin adonannya, teflonnya jangan terlalu panas. Nah, ini udah matang ya, kita sisihkan. Selanjutnya kita ambil adonan kulit dadar yang sudah kita buat tadi. Lalu kita isi dengan kacang tanah yang sudah kita tumbuk dan campurkan dengan gula pasir. Lalu ini kita gulung sama seperti kalau kita buat dadar ya teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika kalian suka dengan resep darsan atau dadar santan isi kacang tanah, kalian boleh like dan share yang banyak ya ke sosial media kalian. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, satu adonan ini hasilnya lumayan banyak. Nah, di sini aku akan memperlihatkan perbedaan kulit ya dengan cara masak yang berbeda yang aku jelaskan di awal tadi. Nah, ini berpori tapi berpori halus. Sedangkan ini kulitnya agak halus, berpori sedikit. Nah, pada saat kalian masukkan adonannya ini, teflonnya nggak terlalu panas. Nah, kalau yang ini full pori, teflonnya ini wajib panas dan pada saat kalian tuang adonannya, apinya dikecilin. Selanjutnya di sini kita akan buat flas santannya. Aku menggunakan santan instan sebanyak 65 ml. Kemudian aku tambahkan air hingga 500 ml. Lalu kita aduk biar santannya ini benar-benar tercampur rata. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini juga aku menggunakan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Tidak lupa aku tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram.
Kemudian kita masukkan santan instan yang sudah kita tambahkan air di awal ya teman hingga 500 ml. Nah ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Tidak lupa di sini aku tambahkan 2 ikat daun pandan. Nah ini kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya teman biar bagian bawahnya nggak gosong. Oh iya, kalian boleh tambahkan sejumput garam ya teman. Maaf tadi tidak terekord, aku tambahkan garam ya. Nah ini udah mulai mengental, kita aduk-aduk lagi terus sampai benar-benar mendidih. Lalu kita matikan kompornya, lalu kita aduk-aduk sambil uap panasnya ini keluar. Nah tekstur flanya kira-kira seperti ini. Nah untuk penyajiannya kalian bisa tata fla di atas piring saji. Kemudian kalian boleh tambahkan darsan yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau di Sulawesi ini namanya dadar santan ya teman. Ini sangat laris manis kalau di bulan Ramadan. Karena rasanya enak, manis, legit, apalagi kalau disantap saat dingin. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan sirup pisang Ambon. Nah, kalau kalian nggak punya sirup pisang Ambon, kalian ganti dengan sirup nata de coco. Ini kita taruh di bagian atasnya. Nah, untuk dijual kalian bisa sediakan boil seperti ini ya teman, ukuran 500 ml. Baru kalian tata darsannya di atas bowl. Tidak lupa kalian tambahkan flas santannya, juga sirup DHT-nya. Nah, ini kita kemas cantik. Nah, kalau kalian mempunyai stiker, kalian boleh tempelkan stiker label jualan kalian, biar harganya lebih up dan bisa sekalian promosi jualan kalian. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat darsan dadar santan isi kacang tanah khas Makassar. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.